Kehidupan di kedalaman laut terkenal sangat beragam dan aneh. Banyak makhluk yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya ada di sana. Sepanjang sejarah, ada banyak kisah-kisah yang dibawa dan diceritakan oleh para pelaut tentang monster raksasa dari kedalaman laut sana. Tentang legenda yang menceritakan seberapa menakutkannya monster-monster itu yang dapat dengan mudah menggulingkan kapal. Meskipun sulit untuk diterima, mungkin memang benar bahwa semakin dalam kamu menyelam, semakin besar dan aneh hewan-hewan tersebut. Fenomena giantisme laut dalam didefinisikan sebagai kecenderungan hewan laut dalam untuk tumbuh dengan ukuran yang jauh lebih besar dari kerabat mereka yang ada di perairan dangkal. Para ahli biologi masih belum mengetahui secara pasti mengapa beberapa makhluk di laut dalam bisa tumbuh dengan ukuran yang sangat besar. Karena kita masih baru menjelajah sejengkal lautan dalam. Namun ada banyak teori yang mungkin bisa membantu untuk menjelaskan misteri kedalaman samudra ini. Sekilas, kamu mungkin berpikir bahwa tekanan yang luar biasa dari laut dalam akan menghambat pertumbuhan hewan yang membuat mereka menjadi lebih kecil, bukannya lebih besar. Namun, pada kenyataannya, tekanan ini tidak terlalu menjadi masalah bagi makhluk yang sebagian besar terdiri dari air. Faktanya, karena daya apung di dalam lautan membuat mereka tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk melawan gravitasi. Dan inilah yang memungkinkan mereka untuk tumbuh begitu besar. Hal ini menjelaskan bagaimana organisme laut dalam dapat menjadi begitu besar. Tetapi untuk mengetahui mengapa mereka bisa tumbuh besar, kita perlu mempelajari biologi mereka. Pertumbuhan mereka yang luar biasa dapat dijelaskan secara umum melalui dua hukum yang dikenal sebagai aturan Kleber dan aturan Bergman. Aturan Kleber menyatakan bahwa hewan yang lebih besar akan cenderung lebih efisien. Seekor ikan paus misalnya, yang memiliki massa ratusan kali lipat dari ikan kecil, akan memiliki metabolisme yang jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh sifat pembuluh darah dan sistem peredaran darah hewan. Hewan yang lebih besar memiliki rasio luas permukaan dan volume yang lebih besar, sehingga lebih sedikit energi yang hilang melalui panas. Hewan besar yang hidup di lautan dalam mengandalkan salju laut, yaitu bahan organik yang jatuh dari atas, sebagai makanannya. Ini berarti makanan sangat langka, sehingga energi harus dihemat. Ini adalah bentuk adaptasi mereka untuk menjadi lebih efisien, dan dengan demikian tumbuh menjadi lebih besar. Aturan Bergman menyatakan bahwa hewan laut cenderung bertambah besar karena penurunan suhu. Sebagian besar hewan laut raksasa biasanya ditemukan di daerah yang lebih dingin, sementara makhluk laut kecil ditemukan di daerah yang hangat. Bagi hewan-hewan ini, suhu rendah di habitat mereka menyebabkan peningkatan ukuran sel dan umur karena memperlambat laju metabolisme mereka. Aturan yang terakhir dari dua aturan ini juga menjelaskan mengapa fenomena giantisme paling banyak ditemukan di kutub, di mana hewan-hewan seperti laba-laba laut, spons, dan cacing semuanya bertubuh besar dibandingkan dengan kerabat mereka yang berasal dari daerah yang lebih hangat. Melambatnya metabolisme mereka berarti mereka dapat digambarkan hidup dalam gerakan yang relatif lambat. Tubuh menjadi sangat besar karena pasokan oksigen yang sangat besar di perairan yang lebih dingin. Selama lebih dari 1 abad, para ahli zoologi dan penjelajah ke kutub telah mencatat pengamatan saat mencari makhluk-makhluk dari kedalaman, mencatat kehidupan aneh yang mereka temui, termasuk laba-laba laut sebesar piring makanan. Salah satu ilustrasi yang paling umum tentang gigantisme laut dalam adalah cumi-cumi raksasa.
makhluk sebesar 700 kg dan panjang 15 meter yang hidup di kedalaman 2100 meter di bawah permukaan laut. Salah satu teori yang dapat menjelaskan gigantisme kutub dan laut dalam adalah kurangnya predator. Pada tahun 2006, ahli biologi McLean meneliti perbedaan dari perairan dangkal ke perairan dalam dengan menggunakan kerangka pulau-pulau di daratan. Pulau-pulau samudera yang terisolasi dari dataran lainnya akan cenderung mengembangkan keanekaragaman hayati asli melalui variasi organisme yang ada di sana. Karena keterbatasan sumber daya, pesaing, dan predator, fauna di pulau tersebut akan terbawa dan mengikuti pola hidup di pulau tersebut yang dikenal sebagai island rule atau aturan pulau, yaitu suatu pernyataan bahwa organisme bertubuh kecil memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih besar di pulau-pulau terisolasi. Hal ini juga terjadi pada kura-kura Galapagos yang sangat besar, yang terisolasi selama 3 juta tahun. Charles Darwin secara terkenal menyebut mereka sebagai penghuni planet lain. Kura-kura Galapagos tertua yang tercatat hidup sampai usia 152 tahun. Menurut McLean, laut dalam secara fungsional mirip dengan sebuah pulau. Berdasarkan pola yang sama dengan island rule, laut dalam juga memiliki sumber daya yang terbatas, predator yang terbatas, dan terisolasi dari lautan lainnya. Akibatnya, terjadi pula variasi di kedalaman setelah peristiwa kepunahan massal yang terjadi selama periode Kenozoikum 65 juta tahun yang lalu. Makhluk air dangkal turun menjelajah ke dalam setelah peristiwa tersebut dan melakukan adaptasi menjadi fauna lautan dalam. Contoh cemerlang yang menunjukkan bahwa fauna laut dalam memang mengikuti aturan ini adalah kelompok moluska gastropoda yang mencakup siput dalam cangkang dan siput tanpa cangkang. Di dalam sana, banyak spesies yang hampir mirip dengan yang hidup di perairan dangkal. Mereka tumbuh menjadi sangat besar. Isopoda laut dalam termasuk dalam kelompok yang jarang tumbuh lebih besar dari beberapa inci. Tetapi di sini, mereka dapat tumbuh hingga setengah meter panjangnya dan beratnya hingga 1,7 kg. Jenis ini, Isopoda raksasa, ditemukan di perairan dalam yang dingin di Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Arktik. Sumber daya di laut dalam sebagian besar berasal dari permukaan, sehingga saat sumber daya tersebut turun ke laut dalam, banyak energi yang hilang di perjalanan. Akibatnya, sumber daya di laut dalam lebih sedikit, sehingga ukuran tubuh yang lebih besar lebih menguntungkan. Mereka dapat bertahan lebih baik dalam waktu lama tanpa makanan dan dapat menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencari mangsanya. Secara keseluruhan, gigantisme lautan dalam sebagian besar berfungsi untuk menunjukkan peran seleksi alam dalam mendorong evolusi dan kelangsungan hidup. Di kedalaman yang tak tersinari matahari, evolusi cenderung mengarah pada adaptasi yang lebih efektif untuk memungkinkan peluang terbaik saat bertahan hidup. Di sini, lebih besar, lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Dan terima kasih juga untuk dukunganmu yang dibagikan melalui Saweria.